소리의 세계와 침묵의 세계를 이어주는 사람들이지. 말과 손으로. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas alutsista drama yang berjudul Watermelon Sparkling. Langsung aja kita mulai. Ada dua orang pria yang bernama Eunho dan Eunjol. Mereka ingin memesan kopi. Barista mengira mereka berdua tidak bisa berbahasa Korea, dan barista itu pun menggunakan bahasa asing. Ternyata dua pria itu menggunakan bahasa isyarat. Barista itu meminta mereka menuliskan minuman yang ingin mereka pesan. Ternyata salah satu pria itu bisa bicara. Adiknya meminta kakaknya untuk selalu menggunakan headphone. Adiknya menjelaskan agar mobil tidak mengklakson. Mereka tahu kakak tidak bisa mendengarnya. Jadi mereka akan memutari kakak dan bonusnya terlihat keren. Kakaknya adalah seorang tunarungu. Orang tua mereka juga seorang tunarungu. 나는 아니다. 나는 들을 수 있다. 말할 수 있다. Orang tua mereka bekerja membuatkan makanan untuk orang-orang yang bekerja di konstruksi. Eunjol membantu orang tuanya bekerja. Karena ia bisa bicara, jadi ia membantu orang tuanya untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Saat malam hari, Eunjol terbangun dari tidurnya karena mendengar paduan suara yang merayakan Natal. 나가서 눈사람 만들자. Mereka berempat pun bermain salju di luar. Tiba-tiba besi untuk proyek terlepas. Eunjol buru-buru ingin menyelamatkan kakaknya, tapi ia terjatuh. Lalu ia menembakkan laser ke arah ayahnya. Ayah mereka langsung menyelamatkan Eunho. Eunjol bertanya pada ayahnya jika ia dan kakaknya dalam bahaya, siapa yang akan ayahnya selamatkan lebih dahulu. Lalu ibu mereka pun bertanya bagaimana jika kami bertiga dalam bahaya saat bersamaan. Siapa yang akan kau selamatkan lebih dahulu? Eunjol menyesal menanyakan pertanyaan itu pada ayahnya. Setelah hari itu, jawaban ayah muncul di benakku di setiap momen penting dalam hidupku. Hatiku selalu sakit. Mereka berempat pindah ke rumah yang baru. Rumah mereka terletak di ruang bawah tanah. Induk Semang datang menemui mereka. Dia berkata menyewakan dengan harga yang murah. Semua orang menentang kepindahanmu. Tapi aku meyakinkan mereka setidaknya kalian tidak berisik. Serta penyandang disabilitas, aku tidak punya prasangka terhadap kalian. Eunjol menjelaskan pada keluarganya bahwa Induk Semang menyambut mereka dan menyuruh kita memindahkan barang-barang sekarang. Eunjol sengaja tidak memberitahukan semua perkataan Induk Semang pada keluarganya. Induk Semang melihat banyak penghargaan milik Eunjol. Anak itu impian tiap orang tua. Dia pun menelpon anaknya. Mereka berempat menata rumah baru mereka. Ayah mereka berkata mereka akan sering pulang larut. Jika ada masalah, segera hubungi kami. 알았지? Ibu mereka berkata setelah selesai sekolah, datanglah ke restoran dan makan siang. Ayah mereka berkata saat matahari terbenam, pulanglah ke rumah. Eunjol langsung berkata, aku akan tetap bersama kakak apapun yang terjadi. Anak Induk Semang datang ke rumah mereka. Ia meminta izin pada orang tua Eunjol untuk mengajak Eunjol bermain dengannya. Aku ingin mengajaknya berkeliling di lingkungan kita. Eunjol ingin mengajak kakaknya. Byung-ho ingin mengatakan ibunya menyuruhnya untuk berteman dengan Eunjol yang memiliki nilai bagus, tapi tidak jadi. Ia berkata ini hanya untuk anak kelas 4, dan mari bermain dengan kakakmu lain kali. Mereka pergi bersepeda. Mereka berhenti di toko musik. Byung-ho berkata menjauhlah dari tempat itu. Menurut rumor, pria tua dari toko musik itu memakan anak-anak. Eunjol berkata kau tidak percaya itu kan? Tiba-tiba pria tua itu keluar. Mereka semua berteriak dan pergi dari sana. Eunjol kembali melihat ke belakang. Mereka mengajak Eunjol bermain game di warnet. Ayah Eunjol menelpon, tapi Eunjol tidak mau mengangkatnya. Akhirnya ia menjawabnya. Ayah menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Eunjol menjawab ia sedang bersenang-senang. Ayah dan ibu harus pergi ke restoran. Kakakmu akan sendirian di rumah. Eunjol berkata pada teman-temannya ia harus pulang sekarang. Teman-teman itu sebenarnya tidak suka berteman dengan Eunjol. Tapi Byung-ho berkata aku bergaul dengannya karena suatu alasan. Eunjol mengajak Byung-ho untuk belajar hari ini karena besok ada ujian. Byung-ho menolak ajakan Eunjol. Kau bisa belajar sendiri. Tulis namaku di kertas ujianmu besok. Lalu aku akan menulis namamu di kertas ujianku. Bagaimana menurutmu? Eunjol tidak mengerti maksud Byung-ho. Byung-ho berkata jangan lupa kau bisa memutuskan masa depan keluargamu. Keesokan harinya saat ujian matematika, Byung-ho mendesak Eunjol untuk menulis namanya. Ternyata Eunjol tidak mau melakukannya. Ia disiram oleh Byung-ho dan teman-temannya. Aku hanya bergaul denganmu karena kasihan. Eunjol menjawab aku tidak pernah bilang akan bekerja sama. Eunjol berkata aku akan membiarkannya hanya sampai hari ini. Lain kali akan kuadukan ke ibumu.
Byung-ho ingin menghajar Eungjol, tapi teman-temannya menahannya. Byung-ho berkata, aku akan menyuruh ibuku untuk mengusir keluargamu yang miskin dari properti miliknya. Eungjol berjalan pulang ke rumah. Ia mendengar lagu di toko musik. Ia pun berhenti dan menangis di sana. Pemilik toko musik keluar dan memberikan handuk pada Eungjol. Keringkan badanmu atau kau bisa masuk dan minum secangkir coklat panas. Eungjol masuk ke dalam. Pria tua itu menunjukkan tidak ada gelang di kakinya. Byung-ho dan teman-temannya berkata pria tua itu memiliki gelang di kakinya. Gelang kaki itu pertanda pelaku kejahatan yang diberikan oleh polisi. 잘 먹겠습니다. Pria tua itu bertanya, kenapa kau menangis karena para anak nakal itu? Mereka kejam dan tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Jadi abaikan saja mereka. Eungjol menjawab, aku tidak menangis karena mereka. Aku menangis karena lagu itu. Lagu itu membuatku sedih. Lagu itu seperti berbicara padanya. Pria tua itu bertanya, apa kau tahu Eric Clapton? 그게 누군데요? Pria tua itu berkata, jangan memendamnya dan beritahu pada orang tuamu. 안 돼요. Pria tua itu berkata, kau bisa membicarakan apapun dengan orang tuamu. Eungjol menjawab, jika aku menyebabkan masalah, orang akan bicara buruk tentang orang tuaku, bahwa mereka tidak membesarkan putra mereka dengan baik karena mereka difabel. Kedua orang tuaku tuli, kakakku juga tuli. 잘 마셨습니다. Pria tua itu bertanya, apakah mau belajar bermain gitar? Lagu Eric Clapton, apa kau tidak mau memainkannya sendiri? Begitu menguasai lagunya, hidupmu akan berubah. Eungjol mempelajari not musik di rumahnya. Pria tua itu mengajari Eungjol bermain gitar. Pria tua itu berkata, gitar mirip dengan bahasa isyarat. Kau memulai percakapan dengan tanganmu dan mendengar suara sebagai jawabanmu. Eungjol datang menemui Ibu Byung-ho. Kudengar ada yang disebut Undang-Undang Perlindungan Sewa Rumah. Karena itu pemilik properti tidak bisa mengusir penyewa sebelum sewanya berakhir, bahkan jika kau pemilik propertinya. Benarkah itu? Ibu Byung-ho berkata, aku tidak pernah bilang akan mengusir keluargamu. Eungjol menjawab, jadi memang benar para penyewa dilindungi oleh hukum. 감사합니다. Aku akan memberitahu pada orang tuaku. Ia sengaja memberitahukan itu pada Ibu Byung-ho agar Byung-ho tidak mencoba mengganggu dan mengusirnya dari rumah sewa. Pria tua dari toko musik berkata, akor mayor dan minor harus berdampingan dengan harmonis agar sebuah lagu terdengar menyenangkan dan lengkap. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan. Mengalami momen sulit dan bahagia membantumu membangun hidup yang memesona. Pria tua itu bertanya, apa alasanmu menyembunyikan ini dari keluargamu? Eungjol menjawab, ia merasa tidak enak karena ia bisa memainkan musik, tapi mereka tidak bisa. Eungjol semakin mahir memainkan gitar akustik. Ia pun juga mahir memainkan gitar listrik. 이게 뭐예요? Pria tua itu meminta Eungjol mendengarkan lagu dan menyuruhnya mencoba membuat riff gitar. Jika menurutku itu terdengar cukup bagus, aku akan memberimu gitar itu. Aku tahu kau menginginkannya. 진짜요? Pria tua itu berkata lagunya belum selesai. Hanya ada melodi utama untuk gitar utama, dan istilah sisanya. Byung-ho sedang dihukum oleh ibunya karena mendapat nilai 0. Eungjol memberikan jaket untuk Byung-ho. Ibu Byung-ho kembali menambahkan hukuman untuk Byung-ho karena berteriak menyuruh Eungjol untuk mengambil kembali jaket ini. 어디가? Ayah dan ibu Eungjol pergi keluar untuk menemui orang di kantor pusat. Mereka akan membahas pembaruan kontrak. Ibu berkata Eunho sedang flu. Dia sudah minum obat dan sedang tidur. Ibu meminta Eungjol untuk membangunkan Eunho dan memberinya obat demam. Ia juga meminta Eungjol untuk tetap di rumah dan menjaga Eunho. 알았어. Eungjol memastikan kondisi kakaknya. Lalu ia mencoba membuat melodi untuk lagu yang diminta oleh pria tua pemilik toko musik. Eungjol bertanya, lalu siapa yang menulis melodi ini? Pria tua itu menjawab, kau tidak akan tahu meski aku memberitahumu. Ini ditulis oleh seniman yang tidak dikenal siapapun. Eungjol tidak mendengar Byung-ho memanggilnya. Byung-ho masukkan jaket Eungjol melalui jendela luar rumah mereka. Lalu ada pengendara yang membuang puntung rokok sembarangan. Byung-ho kesal karena pengendara itu membuang sembarangan dan menendang puntung rokok itu hingga masuk ke dalam rumah Eungjol. Byung-ho lupa menutup jendela rumah Eungjol. Eungjol memastikan kakaknya tertidur dengan baik. Eungjol pergi keluar tanpa tahu tentang hal itu. Api dari puntung rokok membakar gorden. Eungjol sibuk menghubungi pemilik toko musik, tapi pemilik toko musik tidak menjawab. Eungjol sudah menyelesaikan tugas dari pemilik toko musik dan ingin datang ke sana. Eungjol tiba di toko musik. 할아버지! Ternyata pria tua itu tidak sadarkan diri di dalam. Rumah Eungjol habis terbakar. Pemadam kebakaran dan ambulan datang ke lokasi kebakaran. Orang tua Eungjol pulang ke rumah dan terkejut karena rumah mereka terbakar.
Petugas damkar berhasil menyelamatkan Enho. Ayah Engyol sibuk mencari Engyol. Mereka tidak tahu Engyol sedang keluar. Ibu Byung-ho berkata pria ini mempunyai 2 orang anak. Dia mencoba memberitahu untuk mencari yang satunya lagi. Petugas damkar berkata tidak ada orang lain di dalam. Ayah Engyol masuk ke dalam untuk mencari Engyol. Engyol sampai di rumah dan terkejut melihat rumahnya yang terbakar. Ibu Engyol berkata kakakmu dibawa dengan ambulans. Engyol bertanya di mana ayahnya. Ibu menjawab dia masuk ke rumah untuk mencarimu. Engyol teringat dengan pertanyaannya dulu. Jika kakaknya dan ia dalam bahaya, siapa yang akan ayahnya selamatkan lebih dahulu? Ayah mereka menjawab tentu saja ayah menyelamatkan Engyol. Ayah akan berusaha terbaik untuk menyelamatkan satu keluarga. Namun mungkin ayah tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi ayah akan menyelamatkanmu dahulu. 왜냐하면 Karena ayah tahu kau akan berlari dan mencari seseorang yang bisa membantu ayah. Engyol adalah suara yang menghubungkan keluarga ini dengan dunia. Kau malaikat kami. Ayah Engyol diselamatkan oleh petugas damkar. Ayah Engyol pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Orang yang ada di sana bertanya apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Kudengar anak itu tidur sendirian di kamar. Ibu Byung-ho berkata, aku tidak tahu. Ia melihat putranya ketakutan dan pipis di celana. Pemilik rumah berkata, kalian membakar rumahku. Ibu Engyol menjawab, kami tidak menyalakan api. Itu karena puntung rokok. Pemilik rumah berkata pada mereka untuk segera pindah dari rumah sewanya dan deposit kalian tidak akan kembali. Engyol mendengar pembicaraan itu. Ia hanya bisa menangis. Mereka pun pindah dari sana. Mereka tidak membawa apapun karena sudah habis terbakar. Engyol melihat gitar dan meminta izin pada ayahnya untuk berpamitan dengan temannya. Ternyata pemilik toko musik sudah meninggal. Keluarga pemilik toko musik melihat Engyol yang menangis. 6 tahun kemudian, toko musik itu berubah menjadi rumah. Rumah itu ditinggali oleh ibu dan anak perempuannya. Ibu tersebut meminta anaknya untuk fokus bermusik. Enho dan Engyol berlatih taekwondo. Pelatih berkata, aku tahu kau hanya membantu kakakmu berlatih. Tapi kau mungkin akan turut serta dalam turnamen jika terus begini. Enho sibuk berfoto dan bermain media sosial. Engyol berkata, aku yakin kakak mempunyai pacar baru. Engyol bertanya siapa dia. Enho menjawab, dia cantik. Dia sama sepertiku. 뭐가 같아? Enho menjawab, dia tuli sama denganku. Dia bersekolah di SMA seni dan bermain cello. 3 anak SMA datang ke kafe es krim. Anak SMA yang bekerja di sana kagum dengan kecantikan salah satu anak SMA itu. Gadis itu bernama Choi Se-gyong. Ia merapikan penampilannya karena gadis itu. Ia adalah Ha I-chan. Engyol bertanya bagaimana dia bisa bermain cello jika dia tuli. Enho berkata dia tidak tuli. Engyol bertanya kenapa dia berbohong. Enho menjawab entahlah, dia pasti punya alasan. Mungkin dia seperti itu di depan kakak. Karena dia menyukai kakak dan ingin menjadi seperti kakak. Kakak rasa dia ingin perhatian dari kakak. Engyol berkata kakaknya sangat percaya diri. Lalu bagaimana kalian berkomunikasi? Enho berkata kami bertukar catatan. Mereka berdua disuruh ibunya untuk datang ke restoran. I-chan memberi bonus es krim untuk Se-gyong. Tiba-tiba teman I-chan datang dan memberitahukan bahwa nenek I-chan datang ke sini. Ia memperkenalkan dirinya pada Se-gyong dan langsung pergi dari sana. Di luar, I-chan bertemu dengan neneknya yang siap memukulnya. Nenek memarahinya karena seharusnya kau belajar. Teganya kau menipu orang untuk mendapatkan uang. I-chan menjawab teganya nenek berkata itu pada cucu nenek. Nenek berkata kau mencuri kartu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. I-chan menjawab itu bukan penipuan. Itu pekerjaan paruh waktuku. Nenek tidak pernah menyuruhmu untuk bekerja paruh waktu. I-chan menjawab, aku ingin melihat nenek menjalani hidup yang nyaman. Nenek berkata, saat menangkapmu, nenek akan menjahit bibirmu. Nenek mengejar I-chan yang kabur darinya. Engyol dan Enho tiba di restoran orang tua mereka. Ibu berkata, ayahmu membawa mereka kemari setelah rapat vendor. Ibu menjawab untuk menyombongkan dia berhasil mengubah hidupnya dan kembali setelah 6 tahun. Dia sudah menyombongkan putranya selama 1 jam. Mereka berdua membawa ayah mereka yang mabuk pulang ke rumah. Ayah berkata semua orang yang ada di rapat vendor iri pada ayah. 6 tahun lalu mereka meremehkan ayah. Tapi sekarang tidak ada yang berani meremehkan ayah. Ayah punya putra yang akan masuk tim nasional taekwondo. Dan yang satu lagi merupakan murid terbaik yang akan menjadi dokter. Jika bukan karenamu, orang tidak akan memperlakukan ayah sebaik ini. Belajar saja dengan giat. Ayah akan melakukan apapun agar kau dapat dukungan yang kau perlukan. Sebagai ganti ketulian ayah, Tuhan memberi ayah 2 orang putra seperti kau dan Enho.
Eun-gyeol sedang belajar di ruang belajar. Ia teringat dengan perkataan ayahnya tadi. Eun-gyeol dihadapkan dengan dua pilihan. Ia menyakti gitarnya. Eun-gyeol pergi keluar dan memakai masker. Eun-gyeol bersiap-siap untuk bermain gitar di jalan. 너 이 표시가 뭔지 알아? Pria pemilik toko musik berkata ini adalah koda. Saat kau melihat koda di akhir lagu, kau tahu kau harus bersiap untuk menyelesaikannya dengan indah. Eun-gyeol menjawab maknanya sangat bagus. Pria tua itu berkata, mau kuberitahu sebuah rahasia? Kau juga koda. Koda mengacu pada anak-anak sepertimu yang lahir dari orang tua tuli. Kau menghubungkan dunia yang penuh suara dengan dunia kesunyian menggunakan suara dan tanganmu. Terkadang sepertimu melalui musik. Eun-gyeol bermain gitar di jalan. Banyak orang yang menontonnya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.